teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang open posisi, teman-teman ya. Jadi sebenarnya topik ini tidak terlalu penting ya, tetapi memang perlu juga diingat dan merupakan suatu keharusan ya, dan bisa meningkatkan winning ratio kita jika kita melakukannya. Oke, terkait open posisi sebenarnya cuma ada dua ya. Kita bahas dulu di sini. Posisi entry ya. Entry atau open posisi. Saran posisi entry yang baik untuk meningkatkan peluang profit. Jadi kalau kita memikirkan masalah posisi entry, maka peluang profit kita tentu akan menjadi lebih tinggi ya. Tentu saja jika analisanya benar. Karena kan posisi entry saja bergantung pada analisa juga ya. Sebenarnya ada dua, yaitu buy di support ya, sell di resisten. Cuma itu aja. Kita tinggal buy di support, sell di resisten. Dan yang menjadi penentunya adalah bagaimana kita menentukan support dan bagaimana kita menentukan resisten yang tepat. Oke. Di sini saya ada contoh ya. Untuk menentukan support dan resisten, satu, kita mengacu pada kondisi market tentunya ya. Kondisi market biasanya ada tiga, ada trend, ada ranging, ada konsolidasi, itu aja. Baik itu trend down, trend up, konsolidasi. Kalau trend down ya kita cari resisten, kalau trend up kita cari support. Simple ya teman-teman ya. Oke, apa maksudnya? Contoh di sini adalah kita udah melihat pattern yang namanya bearish engulfing ya. Dan ini berasal dari deviasi 2 ya, Bollinger Band menuju deviasi 1. Kita tahu di sini dia candlenya bearish, namun masih ada wick atas, wick bawah yang menyebabkan dia retrace seperti ini ya, karena memang wick atas, wick bawah itu menunjukkan adanya indikasi momentum tidaklah terlalu kuat. Tapi candle retracement ini menghargai yang namanya resisten ya, karena di sini ada resisten. Setelah bearish engulfing, di setengah bodinya adalah resisten, di opening price-nya adalah resisten. Dan begitu juga di wick atasnya adalah resisten. Dan kalau dia memang downtrend, kalau di sini memang retracement, maka dia akan menghargai resisten dan dia akan turun seperti ini. Maka kita layak untuk melakukan sell di sini, di candle ini ya. Ataupun kalau kita tidak berani di sini karena tidak ada rejection, karena dia langsung impuls ke bawah, maka kita tunggu resisten berikutnya. Itu di sini, karena di sini candlenya breakout ya. Candle breakout. Dan ketika dia ke atas, kita sell di resisten ketika ada rejection. Karena ini sebelumnya support, setelah di break sekarang menjadi resisten. Tentunya ini di healthy downtrend ya. Maksudnya healthy trend yang terbentuk ya. Walaupun ini kalau di sini uptrend, memang di sini hanya retracement sampai di sini ya. Tapi di sini dalam time frame 1 2 3 4 5, dalam 5 menit terjadi healthy downtrend. Tentunya ini adalah downtrend di time frame yang 5 detik. Oke, itu teman-teman. Kemudian bagaimana dengan yang di gini dulu ya, yang di uptrend? Sama. Kita jangan cari resisten, kita cari support. Di sini kita melihat ada candle seperti itu, seperti tweezer ya, tweezer bottom, dimana 1-2 candle ini jika digabung menghasilkan doji yang berbentuk abu-abu ya, dengan wick bawah. Jangan lupa ujung doji ini adalah resisten. Kalau ditembus berarti jadi support. Kemudian di openingnya juga adalah merupakan support ya kalau udah ditembus.
dan di setengah ekornya adalah support, dan di ujung ekor adalah support. Jadi ada 4 lokasi wilayah SNR kalau doji. Terutama yang spesifik doji di akhir dari downtrend seperti ini. Oke. Kita tinggal melihat. Kalau ini di break, ya udah ini akan menjadi support, ataupun openingnya ini atau opening dan closing ini akan menjadi support. Kita lihat di sini di break, turun, ternyata adalah sejenis bearish shooting star ya. Kalau bearish shooting star ini kita ragu ini retracement apa memang penerusan tren ya. Jadi kita tunggu. Kemungkinan rejectionnya jika nggak di sini berarti di setengah dari ekornya atau setengah dari body 2 candle ini, karena kalau 2 candle ini digabung hasilnya doji, setengah dari doji. Maka jika ada rejection di sini melewati kembali titik support ini, berarti bisa buy di sini ya. Itu. Jadi buy di support, kemudian setelah di break lagi, berarti sebelumnya resisten ini adalah menjadi support sekarang. Jadi buy lagi di support ya. Kita buy di support setelah di break. Buy di support setelah di break ya. Buy di resistance setelah di break ya. Tapi perlu diingat retracement ya. Kalau di sini juga bisa sell di sini ya. Cuma memang kita harus mendapatkan pergerakan market yang sehat. Jangan pergerakan yang kencang ke atas turun ke bawah kencang. Oke, itu teman-teman untuk di support. Kemudian kalau di konsolidasi, kita tinggal menentukan kita bisa buy di resisten dan buy di support, tergantung price pada saat itu ada di mana. Contoh ini kan sejenis dark cloud cover engulfing ya, bearish engulfing, di mana sebelumnya ada uptrend pasti. Kemudian dia retracement ini masih menghargai yang namanya 50% body, bisa sell di sini. Kalau nggak yakin karena nggak ada entry aman, kita tunggu. Kemudian di sini muncul yang namanya hammer bearish ya. Cuma hati-hati dengan hammer bearish yang ekor bawahnya melewati suatu SNR ya, atau SSR. Karena ini bisa jadi tekanan buying pressure menghasilkan ini. Dan ternyata close di resisten. Jadi karena dia close di resisten, maka ini adalah merupakan konsolidasi dalam bentuk di dalam time frame yang lebih besar. Dan kita bisa sell di sini karena resisten. Kemudian kita ke support, setelah dia ke support lagi, kita bisa buy di sini ya. Seperti itu. Nanti bisa sell di sini lagi kalau memang dia bergerak agak ke atas. Karena candle ini tidak melebihi wick ini. Jadi dia pasti close di sini di resisten kalau dia konsolidasi. Oke, itu teman-teman ya. Kalau di sini belum konsolidasi ya sebenarnya. Di sini masih bearish engulfing, retracement, penerusan tren ya. Kemudian di sini baru terlihat bahwa ini konsolidasi karena apa? Karena dia close di resisten candle ini. Jadi kalau konsolidasi sell buy. Itu ya. Sell di resisten, buy di support. Kalau udah melanjut konsolidasinya di sini biasanya bearish ya. Tapi karena dia ini nggak beres dan ekor atasnya lebih panjang dan candlenya bullish, berarti ini adalah buying pressure, di mana candle selanjutnya pasti adalah bullish ya. Karena kalau memang dia konsolidasi lagi, dia akan beres di sini, close di support. Kita bisa buy, tapi di sini doji bullish, gravestone doji bullish, ini adalah tekanan uptrend karena dia udah mulai bentuk trend di sini. Oke teman-teman, itu dia penjelasan tentang open posisi, cukup mudah ya. Tinggal buy di support dan sell di resisten. Cuma kita harus menentukan mana support yang baik, mana resisten yang baik. Dalam kondisi market apa kita bisa melakukan buy dan kita bisa melakukan sell di kondisi market tertentu, disesuaikan. Oke teman-teman, itu ya posisi entry, tidak usah panjang lebar karena ini juga sudah cukup panjang ya. Kalau untuk posisi entry biasanya seperti itu. Cuma biasanya di posisi entry ditambahkan dengan rejection itu lebih mantap ya. Karena di support kalau ada rejection berarti konfirmasi kita
harapan kita sudah terkonfirmasi dengan lebih detail. Oke, semoga bermanfaat. Saya ucapkan salam trader.